Baik, izin Pak Kadif di Kawitan, Pangitan ya? Siap, siap Siap. banget. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya dengan Doni Asadimas dari Divisi Profesi Bidang Kependidikan pada unit kerja Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, pengelola salah satunya akan di bidang PPL, mengelola bagian PPL begitu ya. Baik yang kami hormati Kepala Divisi Profesi Bidang Pendidikan Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Selamat pagi Pak Kadif. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga para koordinator bidang studi program PPG di Sekolah Pasca Sarjana, program studi PPG. Kemudian yang kami hormati dan juga Oke, kami banggakan itu grup seluruh itu mahasiswa PPL. PPG calon guru gelombang satu di tahun 2026 ini. Baik, sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan Enggak, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual ya, secara online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembekalan teknis enggak, mahasiswa PPL Kamu ya PPG calon guru gelombang satu tahun 2026. Baik, karena agenda pada pagi hari ini sangat krusial sekali sebagai bekal rekan-rekan mahasiswa PPL sebelum terjun langsung ke sekolah mitra, mulai dari administratif gitu ya, lahirnya denger. kemudian teknis pelaksanaan, Nah, hingga ada sistem penilaian, etika, dan lain-lain begitu ya, selama berada di sekolah nanti. Baik, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. untuk Kedua, sambutan dan arahan dari Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga sekaligus penyampaian materi teknis terkait PPL. Kemudian secara berikutnya sesi tanya jawab, diskusi, dan yang terakhir kita acara penutup begitu. Baik, untuk mengawali kegiatan agar berjalan lancar dan juga membawa keberkahan untuk kita semua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Cara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan sekaligus juga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Dr. Asep Suryana MPD, kami persilahkan Pak Kadif. terima kasih Pak Doni. Suara saya bisa didengar? Dengar jelas Pak Kadif. Baik. Di mute dulu paling baru. Di mute dulu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan pertemuan kita di hari Sabtu kemarin di Balai Pertemuan UPI di BPU. Barangkali sampai saat ini harus minta maaf dulu Pak Don ya, karena yang BK belum masuk ya. Karena yang BK belum masuk nih. Jadi mahasiswa yang program studi bimbingan konseling, mudah-mudahan hari ini sudah masuk dari koordinator bidang studi BK, Prof. Ane, sehingga dengan cepat bisa kita nanti tempatkan, ya, bisa nanti tempatkan. Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak ditempatkan. Tenang ya. Baik, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan beberapa hal terkait dengan PPL, PPG yang harus dilakukan oleh Anda semua.
nanti saya berbagi dengan Pak Doni. Apresiasi bagi tim PPGJK dalam hal ini yang hadir di Zoom meeting ini ada Pak Doni, ada Bu Yuni, ada Pak Rian, ada Pak Bayu, kemudian nanti mereka-mereka yang akan membantu Anda semua untuk penempatan, untuk melakukan kegiatan praktek PPL, dan tentu saja nanti untuk memfasilitasi administratif baik guru pamong maupun dosen pembimbing. Izin untuk share screen. Untuk menghemat waktu, saya langsung ke materi terkait dengan PPL PPG. Mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pembekalan teknis ini akan terkait dengan beberapa hal, terutama praktek PPL PPG yang harus Anda lakukan pada semester 1 dan semester 2. Tentunya sebelum masuk ke sana, saya ingin menekankan bahwa PPL PPG bagi Anda di program studi PPG, satu, pengalaman nyata dan konseptual, karena bagaimanapun persyaratan untuk menjadi guru sekarang harus mengikuti PPG. Suka, tidak suka, mau tidak mau, berdasarkan aturan seperti itu. Oleh karenanya, tentu secara konseptual dan nyata, calon guru harus mendapat pengalaman. What happened behind the door in the classroom? Apa yang terjadi di belakang pintu kelas? Dua, menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terkait dengan pengetahuan sebelum dan sedang PPL PPG, tentu Anda memperoleh tambahan di kelas, baik tentang pedagogik maupun juga tentang konten, juga termasuk bagaimana teknologi yang dipergunakan dalam pembelajaran. Keterampilan tentu menyangkut bagaimana Anda memerankan diri di dalam kelas, komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan siswa, dan lain-lain. Menggunakan media termasuk di dalamnya. Nah, ini yang ketiga, sikap. Tentunya saat ini dan ke depan, Anda itu bukan lagi calon guru, tapi ketika berada di dalam kelas, tentu sikapnya harus seorang guru, saya kira. Ya, orang dewasa yang ada di hadapan anak-anak yang membutuhkan sebuah contoh, membutuhkan sebuah eh, apa istilahnya, membutuhkan sebuah prototipe dari Anda, bagaimana orang dewasa yang hebat, bagaimana orang dewasa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik di hadapan anak-anak kita. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang utuh. Artinya bahwa ketika masuk ke sekolah, tentu 4 kompetensi ini harus diperoleh oleh Anda. Bukan hanya kompetensi pedagogik, tapi juga kompetensi profesional, juga kompetensi personal, dan kompetensi sosial. 4 hal itu. Oleh karenanya, tentu bagi Anda, saya berharap melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya lanjutkan. Hari ini, Alhamdulillah, sebetulnya pengalaman kita lebih dari 448 orang ya, Pak Don ya. Kita pernah mengurus sampai 1.000, 2.000 orang untuk melakukan kegiatan praktek PPG prajabatan sama seperti Anda. Sekarang diikuti oleh 13 prodi, jadi kami menyediakan 60, mungkin nanti bisa bertambah atau berkurang tergantung kepada Anda. Apakah nanti Anda dalam membooking itu ada di satu tempat atau Anda membooking sekolah lain atau ada perubahan, itu akan kami lakukan, akan kami layani Anda. Perubahan yang dimaksudkan tentu kami tidak bisa memaksakan masuk ke dalam satu sekolah, sekalipun kita sudah terikat dalam konteks kerjasama. Nah, kita harus menghargai mereka. Misalkan kemarin ketika seni rupa ya Pak Don ya, seni rupa tidak diterima di SMP 29, mereka belum bisa menerimanya. Kalau prodi yang lain menerima, maka kita harus merelokasi, tidak menggunakan SMP 29. Kita cari SMP yang lain. Seperti itu saya kira nanti penambahan, pengurangan, atau penggantian. Dan kita akan lakukan. Hanya mungkin kami berharap mudah-mudahan bahwa Anda tidak ada perubahan di tempat yang sudah diplotting oleh Prodi dan kami. Baik, mahasiswa yang saya hormati, eh, Anda nanti akan dibimbing oleh kurang lebih 55 dosen dan 40-50 guru pembimbing. Mudah-mudahan keduanya bisa sangat intensif membimbing Anda melakukan kegiatan pembelajaran
baik pembelajaran terbimbing yang dilakukan oleh guru pamong maupun pembelajaran mandiri. Selalu berkomunikasi dengan mereka tentang performa kita dalam pembelajaran. Karena bagaimanapun, satu, mereka kaya dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin lama sekali mereka dalam pembelajaran, dan juga dosen saya kira teoritiknya hebat. Oleh karenanya, ya kita beritahu, saya kira kita harus belajar kepada mereka untuk bisa memperoleh hal terbaik dalam praktek di lapangan. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi 448 orang, mudah-mudahan hari ini 448, dan akhirnya 448 ya Pak Doni. Tentu yang harus diingatkan adalah tidak boleh ada yang lupa-lupa ini. Sekalipun Anda bawa rambutan, bawa mangga gitu ke tempat kami, tapi jangan lupa itu. Ya, kami tidak menerima mangga dan rambutan itu. Ya, tapi masa guru gitu ya, calon guru eh, bangunnya kesiangan, kemudian lupa booking dalam satu hari dan terlambat booking. Kan bukan main itu ya. Ini semua tentang Anda. Ini semua tentang apa yang harus dilakukan Anda untuk sekarang start dengan baik dan nanti 1 tahun ke depan berakhir dengan baik dan kemudian Anda menjadi guru yang hebat. Baik, waktu pelaksanaan mudah-mudahan kita bisa tepat waktu sekalipun ini menjadi permasalahan antara kita dengan sekolah untuk menyamakan, melingkan kalender akademik. Tapi kita mudah-mudahan 24 Februari kita sudah bisa memulainya untuk semester 1 dan semester kedua 6 Juli. Nah, yang harus dilihat dan harus dipahami dan harus dipraktekkan, kemudian tidak mencoba bermain curang dan kemudian mengatakan A ke sekolah dan mengatakan B ke perguruan tinggi, ke UPI. Ini banyak yang suka nakal, masa calon guru nakal ya? Katanya ada kegiatan di kampus, keluar dari sekolah minta izin, katanya ada kegiatan di sekolah, keluar dari kampus minta izin. Nah, ini nggak boleh ya. Saya kira calon guru tidak boleh begitu. Jadi ketika terschedule dengan baik, ketika terjadwal dengan baik, maka lakukan itu dengan baik. Dan mudah-mudahan proses yang baik ini nanti bisa berakhir dengan baik. Tidak ada satupun yang tertunda, baik di ujian maupun di pengambilan sumpah. Kalau sudah sampai pengambilan sumpah, alhamdulillah, kita membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang tua di rumah, dan juga membahagiakan pemerintah karena kekurangan guru dapat dipenuhi oleh Anda untuk menjadi guru. Seperti itu. Nah, sistem pelaksanaannya nanti lebih jelas di dalam timeline akan dijelas akan dijelaskan oleh Pak Doni timeline seperti apa. Hanya yang jelas kita sudah bekerja dengan prodi dan kemudian kita akan menyampaikannya ke sekolah pada saat pertemuan di sekolah di tanggal 19 kalau tidak salah, bahwa PPL dengan pembelajaran kita lakukan dengan sistem blok. Dan kita tawarkan ke program studi dan ke sekolah, 3 hari PPL, 2 hari kuliah. Jadi sudah ada jadwalnya. Kemudian 1 minggu PPL, 1 minggu kuliah. Atau juga bisa memilih 3 minggu PPL, 3 minggu kuliah. Atau 3 minggu PPL, 2 minggu kuliah. Ya, kita blockingnya seperti itu. Jadi nanti sekolah akan tahu betul aktivitas Anda di kampus, dan kampus akan tahu betul aktivitas Anda di sekolah. Jadi kalau ada yang macam-macam seperti tadi akan ketahuan. Tanggal 19 kita akan melakukan kerjasama koordinasi dengan sekolah untuk memastikan bahwa sekolah itu bersedia, kemudian untuk memastikan dosen pembimbingnya siapa, untuk memastikan guru pamong yang ditugaskan oleh sekolah siapa. Kemarin perwakilan sudah begitu antusias ya dari sekolah-sekolah hadir. Saya kira nanti tanggal 19 tentu akan sangat baik. Kita akan bertemu dengan guru-guru yang menjadi pamong dan kemudian memastikan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Anda untuk praktek di sekolah. Oleh karenanya harus digunakan dengan sebaik mungkin. Eh, Pastikan nanti bahwa Anda praktek semester 1 dan semester 2-nya di satu sekolah ya. Kalaupun ada prodi nanti yang memindahkan atau sekolah yang tidak menggunakan lagi sebagai tempat praktek, itu kita akan fasilitasi dengan baik. Misalkan kemarin prodi kuliner ya Pak Don ya, prodi kuliner. Prodi kuliner sudah menyiapkan 2 sekolah, satu sekolah di semester 1 dan satu sekolah di semester 2. Baik, oleh kami akan kami SK-kan 2 kali. Di semester 1 siapa gurunya, siapa dosennya. Di semester 2 karena pindah sekolah, siapa gurunya, siapa dosennya.
gitu ya. Tapi sangat bagus kalau Anda bertahan di sekolah tersebut dan sekolahnya memfasilitasi untuk bertahan di sana. Saya kira itu akan lebih baik. Selanjutnya, nah, kenali guru pamong dengan sebaik mungkin. Jadikan mereka sahabat, jadikan mereka orang tua, jadikan mereka kakak kita. Karena di mereka ada pengetahuan, karena di mereka ada keterampilan, karena di mereka ada kebijakan. Ya, kenapa ada kebijakan? Karena ketika kita salah bergaul dengan mereka, mungkin kebijakan itu tidak akan ada. Mereka bisa galak seperti kakak kita, mereka bisa bijak seperti orang tua kita, ya. Atau mereka juga bisa memvonis kita seperti polisi, gitu ya, bahwa Anda tidak layak, Anda tidak lulus. Oleh karenanya, saya kira pergunakan kedekatan itu dengan sebaik mungkin dalam konteks profesional, ya. Karena yang menjadi guru pamong Anda itu sudah hebat, guru pamong Anda sudah memiliki pengalaman minimum 5 tahun mengajar. Bayangkan 5 tahun mengajar, berapa yang sudah mereka luluskan. Nah, dengan pengalaman itu, saya kira mereka sudah paham betul dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Mereka sudah punya pengetahuan yang baik tentang bagaimana pembelajaran di kelas, dan juga tentu mereka memiliki pengalaman yang terbaik tentang bagaimana mendidik, mengajar, membimbing anak. Persyaratan guru pamong PPL, satu memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 yang kami pilihkan, atau D4, sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi. Jadi memungkinkan bahwa guru pamong itu sama dan serumpun dengan bidang studi Anda. Bertugas pada satuan pendidikan yang Anda tempati, saya kira ya nanti sesuai. Memiliki sertifikat pendidik, nah udah mengikuti serdik, memiliki pengalaman mengajar paling lama, paling sedikit 5 tahun. Kemudian diutamakan memiliki sertifikat guru penggerak atau guru pamong, menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin saja Anda lebih hebat dalam hal ini. Saya kira bisa Anda tularkan kepada guru Anda, gitu ya. Atau kalau guru Anda lebih hebat, ya Anda harus menyerap ilmunya dari mereka. Telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan pembekalan PPG. Jadi kemarin pada saat koordinasi di Hotel GH hadir mereka, kemudian di BPPU perwakilannya hadir juga, dan tanggal 19 mereka juga akan ikut dalam kegiatan pembekalan yang kami lakukan. Selanjutnya, eh, ini kita bagi 2 semester, ya, mahasiswa yang saya cintai, yang saya hormati. Yang pertama PPL terbimbing 6 ke SKS. Mahasiswa berlatih mengajar secara terbimbing di bawah supervisi guru pamong dan dosen pembimbing. Jadi Anda melakukan PPL terbimbing, dan kemudian ada mata kuliah yang kemarin disampaikan oleh Pak Ketua Prodi di BPU, ya, saya kira mata kuliahnya sama. Kemudian PPL mandiri 8 SKS di semester 2. Mahasiswa melakukan praktik mengajar yang lebih mandiri. Mungkin yang dimaksudkan mandiri di dalam kelas sudah mulai mandiri secara sendiri, menyampaikan pembelajaran secara sendiri, dan melakukan evaluasi bahkan mungkin secara sendiri. Yang tentu menerapkan lesson study dan inovasi dalam pembelajaran. Ini menjadi perhatian. Baik, apa yang terjadi di semester 1? Saya kira di semester 1 nanti ketika PPL terbimbing untuk bidang studi umum non BK, ya, mudah-mudahan Bu Ane sudah menghubungi Pak Don karena ini mahasiswa terbanyak juga dari BK. Ya, kami masih menyiapkan sekitar berapa sekolah lagi Pak Don? 20 ya, 20 sekolah lebih lagi nih untuk BK. Gitu ya, mudah-mudahan datanya sudah ada, sudah diplotting oleh Bu Ane, kemudian nanti kita tinggal SK-kan. Untuk bidang studi umum non-BK, satu melakukan orientasi, pembekalan, dan observasi manajemen sekolah. Dua, observasi karakteristik siswa, lingkungan belajar, dan budaya sekolah. Tiga, asistensi, membantu guru pamong menyusun RPL, kemudian profiling sekolah. Sekitar penting itu ya, dan itu nanti menjadi keterampilan dan pengalaman baik yang bisa Anda kerjakan. Sehingga ketika orientasi Anda menemukan profil sekolah, profil kelas, bahkan mungkin profil guru dan mata mata pelajaran yang Anda ajarkan. Observasi tentang karakteristik siswa. Satu sekolah saya kira berbeda dengan sekolah yang satunya. Pahami betul karakteristik-karakteristiknya, berasal dari mana, mungkin latar belakang orang tuanya seperti apa, sehingga apapun yang Anda katakan di dalam kelas akan didengar dengan baik. Ya. Kemudian asistensi, membantu guru. Wah, ini bantu saya kira ya.
Sehingga apa? Anda memiliki keterampilan untuk menyusun RPE, RPP, kemudian juga Anda bisa bagaimana mengadministrasikan dan mengelola siswa dengan sebaik mungkin. Yang keempat, praktik pembelajaran terbimbing dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Ya, nanti mereka akan melakukan penilaiannya, dimasukkan ke LMS ya, Pak Don ya, LMS Kemendikbud. Dan yang kelima, refleksi. Diskusikan dengan guru pamong, diskusikan dengan dosen, kemudian susun portofolio. Apa yang sudah Anda lakukan dari awal sampai akhir. Ya, saya kira seperti itu. Nanti kami pun menyediakan setiap siklusnya. Jadi semester 1 ada 4 siklus, kita siapkan. Anda bisa mengisikannya di sana, di sipp.upi.edu, nanti Pak Doni yang menyampaikannya. Kemudian siklus 5 siklus di semester 2 sesuai dengan tuntutan Kemendikbud. Sehingga secara administratif, siapapun yang mau melihat hasil akhir dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa PPL, PPG UPI, itu sangat terdokumentasikan dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, masih di semester 1, alur PPL untuk guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, observasi terfokus, memahami karakteristik siswa dari aspek kognitif, sosio-emosional, kemudian moral, fisik, serta kebutuhan layanan dasar. Barangkali ketika mereka masuk ada hal-hal yang harus kita layani yang paling mendasar oleh sekolah, terutama oleh guru BK, sehingga ketika masuk ke kelas mereka memiliki kepercayaan diri, mereka bisa menggunakan kemampuannya dengan sebaik mungkin. Ya, seperti apa observasi terfokus. Kemudian yang kedua, asistensi layanan, membantu eh, guru menyusun profiling peserta didik dan rancangan pelaksanaan layanan RPL. Kemudian praktik terbimbing, melaksanakan layanan dasar dan responsif di bawah bimbingan intensif untuk mengasah keterampilan konseling. Baik di awal ataupun ketika sudah terjadi ya. Mungkin bagaimana kita melakukan preventif terhadap permasalahan atau juga kita melakukan secara kuratif terhadap permasalahan. Saya kira orang BK memahaminya dengan baik kali ini. Baik, saya lanjutkan. Semester 2, alur PPL 2 bidang studi umum non-BK. Sama kegiatannya, tidak ada perbedaan. Saya kira dimulai dari orientasi, observasi, praktek pembelajaran terbimbing, praktek pembelajaran mandiri dan kegiatan non-mengajar. Ya, tentunya menyiapkan hal-hal yang sifatnya administratif untuk pembelajaran atau bahkan mungkin Anda melakukan kegiatan manajemen sekolah. Ya, dan kelima, melakukan refleksi. Tentu dari aktivitas ini nanti sangat dikaitkan dengan mata kuliah ya Pak Don ya. Karena di semester 1 dan semester 2 tadi ada mata kuliah yang uh, bukan konversi, tapi mata kuliah itu nanti yang akan menguatkan proses pembelajaran terbimbing dan proses pembelajaran mandiri. Selanjutnya, PPL mandiri, orientasi dan observasi. Nah, semester 2 orientasi dan observasi. Orientasi dilakukan oleh pengelola PPG di LPTK, memberikan pemahaman tentang bentuk kegiatan, tagihan, dan sistem evaluasi. Kemudian yang kedua, observasi psikologis, fokus pada karakteristik murid, aspek psikologi, masalah belajar yang akan ditindaklanjuti dengan layanan konseling. Ya, data ini bisa menjadi pengembang dasar dalam pembelajaran yang efektif, saya kira. Saya lanjutkan. Siklus praktek pembelajaran, lesson study, gitu ya. Praktek pembelajaran terbimbing, siklusnya minimal 2 kali mengajar, menggunakan plan, do, see, kemudian luarannya perangkat pembelajaran dan laporan refleksi. Praktek pembelajaran mandiri, 4 siklus, tiap siklus minimal 3 kali mengajar, guru pamong dan dosen pembimbing lapangan mengecek kesiapan perangkat dilaksanakan dalam kerangka lesson study. Saya kira bagus ini bagi Anda nanti selain terbimbing, Anda juga mencoba mandiri dengan penuh percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang terbaik. Menggunakan deep learning, untuk joyful learning, gitu ya, mindful learning, maupun meaningful learning, gitu ya. Coba praktekkan di dalam kelas, saya kira. Kemudian, kegiatan non-mengajar. Manajemen sekolah, ekstrakurikuler, kemudian kesulitan belajar.
Bukti kegiatan didokumentasikan dalam jurnal harian PPL PPG. Ya, Anda pergunakan hal ini juga untuk melengkapi kompetensi Anda. Jadi bukan hanya kompetensi pedagogik, tapi juga kompetensi profesional. Bahkan mungkin ketika mampu memberikan layanan psikologi kepada siswa, saya kira kompetensi personal Anda bisa diperkuat. Bahwa saya adalah orang dewasa yang baik, yang bisa memberikan solusi bagi anak-anak kita dalam belajar. Kegiatan non mengajar. Saya lanjutkan. PPL Mandiri BK, layanan dasar, menerapkan konsep bimbingan perkembangan yang diperoleh pada PPL. Dua, meliputi topik layanan dasar, metode bimbingan klasikal, metode bimbingan kelompok, dan strategi kolaboratif. Kegiatan praktiknya melaksanakan bimbingan klasikal, melaksanakan bimbingan kelompok gitu ya, melaksanakan bimbingan kelompok, kemudian menyusun laporan layanan secara uh, naratif. Gitu ya. Anda menaratifkan apa yang uh, sudah Anda lakukan, gitu ya. Deskriptif naratif. Coba Anda ketikkan menjadi satu portofolio Anda. Kemudian PPL Mandiri BK, gitu ya, layanan responsif, implementasi, konseling individu dan kelompok, bahkan mungkin kalau ada hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan home visit misalkan gitu ya, ditugaskan oleh sekolah, itu sangat bagus saya kira untuk memperkaya pengalaman mengajar Anda. Kemudian konferensi kasus juga mungkin gitu ya bisa terjadi di sekolah bahwa ada hal yang harus ditindaklanjuti bukan hanya oleh guru kelas tapi melibatkan guru BK dan mungkin juga eh, melibatkan bahkan mungkin melibatkan unsur lain. Tapi mudah-mudahan kalau unsur lain di luar sekolah seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain tidak terjadi di sekolah Anda. Praktik kegiatan, yaitu melaksanakan konseling individu, melaksanakan konseling kelompok, menyusun laporan hasil konseling. Lanjutkan, evaluasi dan refleksi. Refleksi akhir bertujuan mengevaluasi seluruh proses PPL dari observasi hingga praktik mandiri. Portofolio 1, dokumen hasil kegiatan paruh pertama semester. Portofolio 2, dokumen lengkap hasil kegiatan akhir semester. Sekali lagi, jadi portofolio ini harus lengkap ya. Anda isi semuanya yang ada di dalam aktivitas Anda dan kemudian ada yang dinarasikan, ada yang difotokan, atau ada yang bentuk dokumen lain, baik dokumen dalam bentuk tulisan maupun dokumen dalam bentuk film, dokumen dalam bentuk foto, dan lain-lain. Silahkan dimasukkan di dalam e-portofolio ini. Yang jelas ketika dilakukan penilaian oleh dosen, oleh guru pamong bahwa e-portofolio ini sangat baik, kemudian juga pemerintah memberikan apresiasi yang baik kepada Anda. Artinya kalau Anda memperoleh apresiasi yang baik dari pemerintah, maka tentu UPI pun memperoleh apresiasi yang sama dari pemerintah. Jadi simbiosis mutualisme antara mahasiswa, pengelola, dan universitas. Baik, terakhir barangkali Pak Don ya, mudah-mudahan Anda sudah masuk ke sini karena kemarin ketika ditampilkan belum ada yang masuk, sebagian ada yang sudah masuk, supaya kita nanti punya apa istilahnya wadah ya yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan kami tentang administratif dan praktek PPL di lapangan. Dan kami bisa memfasilitasi Anda dengan guru pamong, dengan sekolah, juga dengan Universitas Pendidikan Indonesia, hal ini dengan eh, dosen pembimbing lapangan, juga dengan Direktorat Pendidikan. Saya kira penting Anda untuk bisa masuk ke dalam grup ini sehingga nanti ada jadwal dan lain-lain akan dengan sangat mudah bisa Anda akses di sini. Itu barangkali Pak Doni. Jadi intinya satu tentu ikuti apa yang sudah diplotting oleh Prodi dan koordinasi dengan kami. Dua, tentu juga ikuti apa yang menjadi kebijakan sekolah ketika Anda nanti berpraktek. Yang ketiga, tentu secara personal, saya kira Anda harus sudah mulai menatanya dari sekarang. Anda adalah calon guru. Jadi sudah mulai dikatakan ke dalam diri sendiri, I am a teacher. Saya adalah guru. Jadi perlihatkan yang terbaik yang dicontohkan oleh guru dan kemudian lakukan oleh Anda bahwa Anda adalah guru dan mudah-mudahan nanti hasilnya akan sangat baik. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami walaupun agak sedikit tergesa-gesa. Nanti secara bertahap dalam bentuk
file akan kita sampaikan Pak Doni ya, selalu akan kita sampaikan kepada mereka dan komunikasi selalu akan difasilitasi. Tim komunikasinya ada Bu Yuni. Halo Bu Yuni, ada Bu Yuni? Siap hadir, Pak. Nah, ya. Nanti berkenalan dengan Bu Yuni akan selalu berkomunikasi dengan beliau tentang masalah apapun. Saya kira bisa di-tackle oleh Bu Yuni. Insya Allah. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya timeline dan lain-lain akan disampaikan oleh Pak Doni. Juga informasi tentang eh, penempatan dan lain-lain saya kira akan detail dilaksanakan oleh Pak Doni. Itu barangkali Pak Doni ya. Terima kasih sekali lagi selamat dan melaksanakan PPL PPG di sekolah masing-masing. Kemudian yang BK ditunggu sampai dengan kami memploting dan menempatkan Anda di sekolah mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mangga, Pak Don. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadif, Bapak Dr. Asep Suryana MPD, Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan pada Direktorat Pendidikan atas pemaparan materinya yang terkait PPL yang sudah disampaikan barusan gitu. Sangat menarik sekali dan sangat lengkap ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan kami harus ngapain ke sekolah gitu ya. Tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Dr. Asep. Semester 1 kalian harus melaksanakan apa, kemudian semester 2 harus bagaimana begitu ya. Jurnal harian juga harus dilengkapi. Jadi ketika ke sekolah sudah siap gitu. Baik, sekali lagi kami haturkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan. Terima kasih Pak Dr. Asep atas penyampaian materinya. Apabila ada kegiatan lain dan ingin melanjutkan aktivitas, kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Don. Salam sehat Baik, semuanya. baik, terima kasih Pak Kadif. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati dan juga kami banggakan, izinkan kami untuk melanjutkan terkait timeline ya, jadi lebih kepada teknis, administratif, begitu terkait kegiatan PPL yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya, mulai tanggal 24 Februari begitu. Eh, Mohon izin untuk kami share. Sebelumnya tadi disampaikan Pak Kadif, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk masuk dulu ke WhatsApp channel PPL PPG karena perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa kami di divisi Probidik begitu ya, itu adalah khusus unit kerja pada Direktorat Pendidikan, salah satu divisi pada Direktorat Pendidikan yang menangani khusus terkait salah satunya tentang PPL gitu ya. Baik itu PPL reguler S1 ataupun PPL PPG perjabatan gitu ya dan kegiatan praktik kependidikan di sekolah lainnya begitu. Jadi untuk hal-hal lain di luar PPL itu silahkan nanti kalian berkonsultasinya ke pengelola utama dari PPG itu sendiri. Itu ada di program studi PPG yang berada di bawah Sekolah Pasca Sarjana UPI. Kalau di divisi Promedik hanya untuk khusus terkait PPL saja gitu ya. Jadi terkait orientasi, kemudian nanti kalau ada acara apa bela negara ya, dan nanti ada apalagi itu uji kinerja dan uji kompetensi PPG, pokoknya segala sesuatu kegiatan yang di luar dari PPL itu ada di pengelola PPG universitas, yaitu ada di program studi PPG gitu. Baik, kami persilahkan untuk masuk dulu ke WhatsApp channel karena informasi terkait PPL itu akan kami informasikan melalui channel tersebut begitu ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa penempatan yang ada nanti di akhir slide akan kami share untuk penempatan sementara terkait PPL PPG ini. Kenapa kami informasikan PPL sementara? Karena beberapa ada sekolah yang menerima dan beberapa juga ada sekolah yang belum memberikan informasi, jadi masih bersifat sementara begitu ya. Untuk pastinya kita kan nanti akan ada kegiatan mengundang kepala sekolah di tanggal 19 dan juga guru pamong begitu. Nanti di tanggal 19 tersebut itu baru finalisasi penempatan PPL-nya. Jadi sebelum tanggal 19 Februari itu kemungkinan daftar sekolahnya akan berubah-berubah begitu. Tapi kami harapkan sih tidak akan berubah, tetap di sekolah yang sama. Mudah-mudahan begitu ya, tidak ada perubahan, tidak ada relokasi dan tidak ada reposisi begitu. Baik, kalau sudah di scan untuk WhatsApp channel PPL PPG, silahkan juga kalian nanti bisa lihat timeline
di barcode yang sebelah kanannya itu yang ada di gambar handphone, jadwal PPL PPG itu adalah timeline ya. Timeline kegiatan PPL PPG calon guru gelombang satu. Kalau kalian sudah men-scan timeline tersebut ada 21 poin ya, 21 kegiatan terkait PPL-nya gitu ya. Jadi terkait PPL-nya ini silahkan rangkaian PPL-nya. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang bertanya ini saya harus ngapain sih Pak? PPL itu bagaimana sih? Nah itu tahapan-tahapannya ada di sana ya. Nanti kita jelaskan satu persatu ya untuk timeline kegiatan PPL-nya. Jadi silahkan sebelum kita pindah ke slide berikutnya, mohon rekan-rekan mahasiswa yang pertama untuk masuk dulu ke channel WhatsApp PPL PPG yang disediakan oleh kami, Divisi Probidik. Kemudian silakan download timeline kegiatan PPL PPG-nya. Itu acuan untuk kegiatan PPL PPG yang akan kita laksanakan gitu sampai dengan semester 2. Ada kurang lebih 21 poin ya. 21 poin di timeline kegiatan tersebut. Nanti akan kita jelaskan satu persatu di sini gitu. Baik, lanjut slide berikutnya. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa sistem informasi yang akan kita gunakan selama kalian berkegiatan PPG di UPI ini ada dua aplikasi. Aplikasi pertama yaitu tentu aplikasi utama ya, LMS, Learning Management System. Itu ada pembelajaran yang terpantau seluruh aktivitasnya di sana gitu ya. Adapun PIC dari LMS tersebut adalah pengelola PPG utama yaitu adanya di Sekolah Pasca Sarjana, kemudian dikelola oleh program studi PPG atau prodi PPG. Kemudian aplikasi supportingnya atau supporting sistem untuk mendukung LMS ini salah satunya yaitu sipp.upi.edu begitu ya. Aplikasi khusus terkait pendaftaran PPL dan pemilihan sekolah. Nah, jadi sebetulnya rekan-rekan mahasiswa ini sudah tahu belum kalian ditempatkan di mana? Belum tahu ya? Itu datanya sudah masuk ke kami, jadi siapa ditempatkan di sekolah mana nanti kita share juga. Dan jangan lupa juga nanti tanggal, mulai hari ini ya, kalau tidak salah 10 sampai dengan 11 Februari itu nanti kalian membooking atau memilih sekolah sesuai dengan yang diusulkan oleh program studi. Gitu ya. Jadi nanti setelah kita selesai pembekalan teknis ini, eh, rekan-rekan mahasiswa silahkan buka sipp.upi.edu, kemudian pilih sekolah, ya, daftar sekolah sesuai dengan yang diusulkan oleh program studi. Jadi kalau kalian sudah didaftarkan oleh program studinya misalkan di SMA 1 Bandung, silakan pilih kembali di SMA 1 Bandung begitu ya. Kecuali ada perubahan, infokan ke program studi dulu kepada PIC di program studi masing-masing, kemudian infokan ke kami di divisi Propidik, nanti akan kami sesuaikan di SIPP-nya. Jadi tidak seperti sistem war ya atau rebutan, tidak. Tapi berdasarkan dari usulan program studi, kalian berada di sekolah mana, kemudian daftar ke SIPP supaya terdaftar di sistem dan nyambung nanti ke pembelajaran di LMS, begitu ya. Ya, jadi infokan dulu kalau ada perubahan itu ke program studi dulu, di ACC oleh program studi, kemudian nanti infokan ke kami, nanti akan kami sesuaikan di SIPP-nya, begitu ya. Tetap jadi seluruh mahasiswa nanti setelah pembekalan teknis ini, mohon untuk membuka sipp.upi.edu menggunakan akun SSO yang sudah terdaftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau kalian sudah keluar NIM-nya, itu silahkan diaktifasi akun SSO-nya untuk mengakses fasilitas yang ada di UPI, seperti WiFi UPI, kemudian aplikasi yang ada di UPI, itu bagian dari fasilitas ya. Kalau sudah ada NIM, silahkan laporkan ke Direktorat STI di dekat Gedung Perpustakaan, silahkan datang ke layanan STI di sana, infokan bahwa Bapak Ibu saya mau daftar, mau mengaktifkan akun SSO gitu ya. Nah, nanti infokan alamat emailnya, kemudian infokan NIM-nya. Itu sebentar kok kalau saya langsung aktif, kurang dari 5 menit kalau nggak salah. Begitu ya. Jadi ada dua aplikasi yang nanti akan kalian gunakan sepanjang berkegiatan PPG di UPI ini selama 2 semester. Aplikasi LMS tentunya di bawah penanggung jawab PIC Prodi PPG dan aplikasi SIPP yaitu kami PIC-nya begitu ya di divisi Probidik. Ya, ini tampilan untuk aplikasi SIPP. Silahkan yang sedang tidak ada perkuliahan mungkin bisa dicoba-coba dulu dibuka SIPP-nya.
Kalau yang sudah punya akun SSO untuk yang prodi PPG ya, kalau misalkan dari lulusan UPI juga mungkin memiliki akun SSO, tapi itu akun SSO ketika mahasiswa S1 di UPI ya. Kalau misalkan masuk ke prodi PPG itu akun SSO-nya berbeda, karena NIM juga berbeda gitu ya. Jadi silakan yang belum memiliki akun SSO UPI untuk masuk ke dalam ke dalam sistem SIPP ini menggunakan akun SSO begitu. Kemudian ini tampilan LMS-nya, kalau tidak salah masih seperti ini ya, belum ada perubahan gitu. Kalau LMS ini ada karena ada di bawah penanggung jawabnya Prodi PPG, silakan untuk akunnya menggunakan akun belajar, kalau nggak salah ya, akun belajar dari Kemendikbud, itu silakan berkoordinasi dengan Prodi PPG di gedung SPS begitu ya, atau di gedung PPG lantai 4. Ah, ini nanti ketika kalian sudah mengaktifkan SSO, kemudian sudah membooking di SIPP, kami akan memilih ketua kelompok begitu. Ketua kelompok yang terpilih itu dalam satu sekolah itu adalah satu orang begitu ya. Dipilih ketua kelompok PPL oleh kami, salah seorang mahasiswa yang ditunjuk secara langsung dan kelompok mahasiswa yang ditempatkan di dalam satu unit sekolah latihan. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa ketua kelompok ini memiliki tugas begitu ya, tugas sebelum berada di sekolah dan tugas setelah berada di sekolah. Kemudian ketua kelompok sebelum berada di sekolah, yang pertama tentu nanti berusaha untuk mengenal dan mengetahui nama-nama dan jumlah anggota kelompoknya yang tercantum dalam daftar penempatan. Karena ketika nanti kalian ber-PPL mungkin di satu sekolah itu ada lebih dari satu program studi begitu ya, atau hanya satu program studi begitu. Jadi nanti silakan hari ini setelah beres pembekalan langsung pilih sekolah di SIPP, kemudian dilihat di menu penempatan ada berapa prodi di sana. Dan nanti tugas ketua kelompok yang mengkoordinir begitu ya. Tugas ketua kelompok yang mengkoordinir untuk mengenal, mengetahui nama dan jumlah mahasiswa anggotanya. Kemudian melaporkan ke kami apabila terdapat perbedaan nama dari yang diusulkan oleh program studi masing-masing begitu. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan koordinasi dengan sekolah pada tanggal 19 Februari. Biasanya ketika kami selesai berkoordinasi dengan sekolah, sekolah akan memberikan tanggal penerimaan atau kesiapan sekolah menerima praktikan PPL PPG. Di antara rentang waktu 24 Februari, biasanya satu minggu begitu ya, mereka memberikan kesediaan untuk melaksanakan serah terima. Nah, serah terima mahasiswa ke sekolah ini karena memang kita sudah bekerja sama, walaupun kita sudah bekerja sama dengan sekolah mitra, tetap teknis administratifnya harus dipenuhi ya, seperti misalkan membawa surat pengantar dari kami, kemudian didampingi oleh dosen pembimbing gitu ya. Jadi ke sekolahnya pada saat serah terima nanti tidak sendirian gitu ya, ketua kelompok, para anggota dan perwakilan dosen pembimbing begitu. Serah terima ke sekolah. Walaupun memang PPL PPG ini kan berbeda ya, sistem blok begitu, 3 hari, ada yang 3 hari di sekolah, kemudian 2 hari di kampus, ataupun satu minggu sistem bloknya, atau ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Nah itu tetap pelaksanaan serah terimanya secara formal atau secara resmi itu harus didampingi oleh perwakilan dosen pembimbing. Baik, kemudian bagaimana setelah berada di sekolah? Ini terkait administratif ya. Kalau substansi atau isi dari PPL-nya itu sendiri kita serahkan ke program studi masing-masing kan, karena memang program studi yang memiliki substansi atau isi dari PPL itu sendiri gitu. Kalau di kami lebih ke unit yang non akademisnya untuk teknis administratifnya begitu ya. Kemudian di minggu pertama setelah satu minggu berada di sekolah, ketua kelompok nanti untuk laporkan anggota kelompoknya lengkap dengan nama dosen pembimbing dan guru pamong, karena ada beberapa prodi yang sudah mencantumkan guru pamong, nama guru pamongnya, tapi ada beberapa program studi juga yang belum menentukan nama guru pamongnya. Jadi silakan nanti ketika serah terima ke sekolah, satu minggu setelah berada di sekolah gitu ya, misalkan kalian minggu pertama itu kan 3 hari, berarti minggu keduanya itu laporkan ke kami begitu ya, lengkap dengan nama guru pamongnya. Jadi nanti kalian akan membawa berkas yang di dalamnya itu ada daftar penempatan beserta dengan surat pengantar ke sekolah. Nanti daftar penempatan tersebut kirimkan kembali ke kami, diupload ke SIPP oleh ketua kelompok begitu ya, dengan menggunakan kop sekolah yang sudah terisi lengkap
begitu. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi jurnal harian tadi disampaikan oleh Pak Kepala Divisi, kemudian daftar hadir praktikan lengkap dengan keterangan kegiatannya. Silakan sesuaikan dengan jurnal harian yang tersedia atau disediakan di LMS dan juga disediakan oleh program studi masing-masing begitu ya. Kemudian setelah mengupload daftar penempatan, ketua kelompok diminta untuk mengentry data pejabat sekolah. Nanti setelah di sekolah, selain mengupload daftar penempatan, kemudian juga mengentry data pejabat sekolah dari mulai kepala sekolah dan koordinator guru pamong, lengkapi seluruh data yang diminta di SIPP tersebut. Ini khusus untuk akun ketua kelompok ya, untuk keperluan pembuatan SK atau surat tugas pejabat sekolah dan administrasi pembimbingan. Setelah itu semua dilakukan, nah, ketua kelompok nanti mengambil buku instrumen. Kapan mengambilnya? Itu ada di timeline ya. Pengambilan suratnya itu berarti pengambilan, mohon maaf, pengambilan buku ya, buku penilaian itu berarti di tanggal 25 sampai 31 Maret ya, 2026. Gitu. Ya, untuk kegiatannya silahkan disesuaikan dengan yang ada di jurnal harian atau yang ada di LMS atau kegiatan yang diberikan oleh program studi. Untuk di SIPP, tugas kalian itu ada dua, untuk seluruh individu, mahasiswa, dan juga untuk ketua kelompok. Nah, untuk ketua kelompok mengentry data pejabat sekolah dan mengupload penempatan PPL dengan menggunakan kop sekolah. Itu sebagai dasar pembuatan SK atau surat tugas guru pamong, gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah dari data penempatan yang diupload oleh ketua kelompok. Nah, data itulah yang akan kami gunakan sebagai pembuatan SK, SK guru pamong dan SK dosen pembimbing serta SK peserta PPL gitu. Kemudian seluruh mahasiswa mengupload laporan PPL 1 dan laporan akhir di PPL 2 serta mengisi logbook begitu ya. Nah, kapan ini Pak mengisi logbooknya dan menguploadnya? Itu ada di timeline barcode yang di awal tadi kami sampaikan gitu ya. Nah, silakan makanya timelinenya diperhatikan dengan baik, tanggal berapa harus berkegiatan apa begitu ya. Itu disimak dengan baik untuk timeline PPL PPG-nya. Jadi jangan sampai terlewat. Jadi walaupun SIPP ini dia terpisah dari LMS, tapi nanti dari pengelola PPG universitas itu biasanya akan meminta ke kami tentang kelengkapan kegiatan PPL-nya, itu termasuk logbook, kemudian laporan, kemudian penempatan, gitu ya. Jadi itu akan secara tidak langsung itu mempengaruhi nanti ke nilai yang diberikan, gitu ya. Jadi rangkaian kegiatannya silahkan disimak dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat. Pantau terus WhatsApp channel PPL PPG karena informasi PPL akan kami sampaikan melalui channel WhatsApp tersebut, gitu. Kemudian ini contoh yang tadi disampaikan untuk ketua kelompok mengentry data pejabat sekolah. Ketika nanti kalian booking, kemudian nanti kami memilih ketua kelompok, silakan nanti sering-sering dicek SIPP-nya, sering-sering dibuka, gitu ya. Ya sehari misalkan 3 atau 4 kali dibuka, nanti silakan yang mendapat ketua kelompok itu nanti yang terpilih sebagai ketua kelompok nanti akan mendapatkan notifikasi gitu ya. Dan menunya pun akan berbeda dengan anggota PPL lainnya. Jadi ketua kelompok menunya spesial begitu ya. Ada tambahan menu pejabat sekolah dan ada tambahan menu eh, penempatan gitu ya. Nah, kemudian ini tampilan untuk aplikasi SIPP pada akun ketua kelompok untuk menu upload begitu ya. Tadi kan disampaikan silakan mengupload penempatan, ini uploadnya di menu yang sudah disediakan begitu. Penempatan ketika kalian nanti akan ke sekolah, kalian mengambil berkas dulu di kami di sini ya. Ambil berkas dulu di kami, itu berkasnya berisi surat pengantar, kemudian daftar penempatan. Nah, ketika sudah sampai di sekolah dengan dosen pembimbing, nah, 1 minggu setelah itu, minggu kedua, nah, ketua kelompoknya silakan untuk mengupload di sini. Mengupload penempatan yang sudah lengkap terisi oleh sekolah dari mulai nama kepala sekolah, koordinatornya, kemudian guru pamongnya, dan jumlah mahasiswanya begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang sebelah kiri yang ada logo UPI-nya itu penempatan yang akan kalian bawa di tanggal berapa? 23 ya? 23 Februari nanti kalian ke kami ke sini ya. Itu ketua kelompoknya mengambil berkas surat.
Nah, salah satunya itu akan berisi penempatan seperti ini, penempatan yang dari UP yang sebelah kiri ya. Ketika kalian diterima di sekolah, diterima oleh kepala sekolah, kemudian berkenalan dengan para guru pamong, nah ketua kelompok, silakan menghubungi tata usaha di sekolah. Tolong dibuatkan kembali daftar penempatan PPL, kurang lebih bentuknya formatnya seperti ini. Nah, nanti silakan, inilah nanti akan menjadi dasar kami untuk mengeluarkan SK guru pamong, kemudian SK dosen pembimbing, dan SK peserta. Jadi daftar penempatan dari sekolah itu penting begitu ya, sebagai legalitas bahwa kalian sudah diterima di sekolah secara sah begitu ya, dan sudah diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya adalah tampilan untuk akun mahasiswa. Kalau yang tadi ketua kelompok ada tambahan menunya, kalau yang akun mahasiswa itu tidak ada menu entry dan tidak ada menu upload begitu, hanya menu laporan dan nilai serta download pedoman saja begitu ya. Nah, kemudian timeline, kita sekarang berada di tanggal 10 Februari, sedang melaksanakan pembekalan teknis. Kemudian setelah pembekalan teknis, silakan kalian aktifasi akun SSO ke Direktorat STI. Nah, setelah akun SSO aktif, silakan kalian masuk ke SIPP. Masuk ke SIPP, kemudian melaksanakan pendaftaran online, gitu ya. Pendaftaran online ini wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan PPL PPG, begitu ya. Nah, kemudian pendaftaran online atau pemilihan tempat PPL ini kita buka sampai tanggal 11. Jadi tanggal 10 hari ini, di tanggal 11 2 hari ya. Jadi jangan sampai terlewat. Dipastikan program studinya sudah mengirimkan daftar penempatan, usulan daftar penempatan PPL ke kami agar kalian nanti bisa memilih sekolah di SIPP gitu. Kemudian tanggal 11 beririsan seiring dengan pendaftaran PPL, tanggal 11 juga kami akan menunjuk ketua kelompok. Jadi setelah kalian booking, ditunggu tanggal 11 nanti akan ada pemilihan ketua kelompok. Ketua kelompok yang terpilih akan ada notifikasi pada akunnya masing-masing begitu. Kemudian tanggal 12, tanggal 12 ya, bukan tanggal 23 untuk penyampaian pengambilan suratnya. Tanggal 12 sampai tanggal 13 Februari kalian ke jalan-jalan ya ke gedung kami di gedung Direktorat Pendidikan lantai 1, ketua kelompoknya saja atau perwakilan dalam satu sekolah silakan untuk mengambil surat undangan rapat koordinasi persiapan program PPL untuk sekolah mitra begitu. Jadi nanti kami akan mengundang sekolah, namun surat undangannya dibantu oleh ketua kelompok untuk disampaikan ke sekolah masing-masing gitu ya. Pastikan diterima oleh kepala sekolahnya, rekan-rekan mahasiswa ya. Karena info yang beredar katanya tanggal 16 sudah mulai libur sekolah itu, jadi diusahakan mungkin sebelum tanggal 16, kalau misalkan sudah beres perkuliahan gitu ya, datang ke sekolah, silakan perwakilan saja yang datang ke sekolah, satu atau dua orang, sampaikan suratnya kepada kepala sekolah langsung, infokan bahwa Bapak Ibu diundang oleh UPI untuk melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan PPL, PPG gitu. Jadi koordinasi resminya itu akan kita laksanakan tanggal 19 Februari. Memang masih lama, cuman surat undangannya mohon dipastikan sudah diterima oleh kepala sekolah itu tentu sebelum tanggal 19 Februari. Diundangnya secara Zoom meeting juga secara online gitu ya. Kemudian tadi ya tanggal 19 Februari itu rapat Zoom meeting dengan sekolah. Kemudian tanggal 23 Februarinya kalian datang lagi ke kami ke Direktorat Pendidikan Divisi Probidik. Itu finalisasi ya untuk mengambil surat pengantar pelaksanaan program PPL. Nah, ini di sini mudah-mudahan tidak ada relokasi, tidak ada reposisi begitu ya. Seluruh usulan penempatan PPL diterima oleh sekolah, itu yang kita harapkan ya. Jadi 100% diterima mudah-mudahan. Kalaupun nanti ada perubahan, silahkan yang pertama koordinasi dulu dengan program studi. Nah, yang kedua setelah di ACC oleh program studi untuk sekolah baru, jika misalkan ada, infokan kepada kami untuk kami sesuaikan di sistemnya gitu. Atau kalau misalkan program studi tidak ada rekomendasi sekolah, nanti kami carikan gitu ya sekolah yang memang biasa digunakan oleh PL PPG begitu. Jadi jangan khawatir ya, tidak usah takut, tidak
diterima oleh sekolah begitu. Kemudian tanggal 23 Februari juga kami akan sampaikan surat tugas karena memang kalian ke sekolah itu kan serah terimanya diwakili oleh dosen pembimbing lapangan, perwakilan dosen pembimbing lapangan. Nanti surat tugasnya untuk dosen pembimbing lapangan akan kami buatkan dan akan kami sampaikan ke koordinator bidang studi di prodi masing-masing gitu ya. Nah, kemudian 24 sampai 27 Februari ini serah terima PPL-PPG. Kemudian pelaksanaannya 24 Februari sampai 6 Juni. Ini kami mengikuti kalender akademik yang disediakan oleh prodi PPG begitu ya. Melalui aplikasi SIPP dan melalui LMS. Jadi silakan dua aplikasi itu jangan sampai lupa akun username dan passwordnya karena itu akan kalian gunakan selama mengikuti rangkaian kegiatan PPG di UPI. Jadi simpan baik-baik akunnya, berbeda ya akun LMS dengan akun SIPP. Nah, itu berbeda. Jadi jangan sampai lupa dan jangan nanti ketika di akhir harus mengupload laporan, kemudian harus mengisi logbook, nah, kemudian juga ada tagihan di LMS. Nah, itu username dan passwordnya jangan sampai lupa ya karena pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya itu mereka tertukar password LMS untuk SIPP, password SIPP untuk LMS. Jadi komplain, Pak ini gimana sih nggak masuk-masuk. Ternyata setelah dicek, username-nya terbalik begitu ya. Kemudian tadi juga tanggal 24 Maret sampai 24 Februari sampai 24 Maret, itu ketua kelompok mengentry data pejabat sekolah dan kelengkapan administrasi sekolah. Kemudian mengambil buku, kemudian kami bagikan akun untuk guru pamong dan pengisian logbook sampai nanti di akhir pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2026 itu penarikan peserta PPL PPG oleh perwakilan dosen pembimbing. Jadi sampai dengan semester 2 di akhir Oktober berarti gitu ya kalian ber-PPL. Baik, silakan di-scan dulu bagi yang belum mengetahui saya di mana, di sekolah mana. Ini masih bersifat usulan dari program studi. Beberapa ada yang sudah ada guru pamongnya, tapi beberapa juga belum. Silahkan di-scan untuk mengetahui kalian ditempatkan di mana gitu ya. Oleh Prodi itu kalian ada di mana sih? Di SMA 1 atau di SMA 3 Bandung atau di SMP 29 atau di SMP 12? Nah, itu penempatannya ada di sini. Silakan di-scan dulu. Kelihatannya mukanya kaget-kaget semua ini ya. Ya, nah setelah nanti kalian mengetahui penempatan PPL-nya, sekolah itulah yang kalian pilih di aplikasi SIPP gitu ya. Tidak ada perpindahan, kami harapkan begitu. Jadi kalian tetap di sekolah yang tercantum. Semoga tidak ada relokasi yang terlalu banyak atau request pemindahan sekolah yang terlalu banyak karena kan dimanapun kalau tidak salah kemarin tuh dari Prof Diana atau Prof Asep ya menyampaikan dimanapun kalian ber-PPL ya itulah tempat yang terbaik untuk kalian semua gitu ya. Tidak ada perbedaan di sekolah ini yang lebih baik atau di sekolah sana yang lebih baik begitu. Sama saja gitu ya. Kalian mengikuti rangkaian PPG, kemudian ikuti silahkan untuk ber-PPL sesuai dengan tempat yang sudah diplottingkan oleh program studi begitu. Baik, kontak person ini Ibu Dwi tadi disampaikan oleh Pak Asep. Silakan Bu Dwi ini menampung segala informasi. Beliau ini multitasking. Silakan Bapak Ibu untuk mengkontak Bu Dwi ini di hari dan jam kerja. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan gitu ya, Ibu Dwi ini siap menampung eh, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Tapi ingat ya di hari dan jam kerja, kalau misalkan hari libur, jangan di WA karunya gitu ya. Baik, kalau misalkan mau follow media sosial kami juga bisa, Instagram, kemudian X kami juga ada. Kami gedungnya dulu kami gedungnya di University Center lantai 4, sekarang kami bergabung dengan Direktorat Pendidikan ya di gedung Direktorat Pendidikan lantai 1 begitu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Demikian paparan kami terkait pembekalan teknis PPL PPG.
Semoga tidak ada pertanyaan yang cukup banyak ya, karena sudah ada kontak person. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut kita bisa melalui admin divisi Probidik, gitu ya. Kalau dulu kami namanya P2JK, sekarang bertransformasi berubah nama menjadi divisi Probidik gitu. Khusus tentang PPL ya, khusus tentang PPL saja. Di luar PPL itu dengan pengelola di program studi PPG. Silakan di screenshot, sudah di screenshot ini kontak personnya untuk PPL. Baik, nanti PPT-nya juga akan kami bagikan ya. Baik, eh, demikian untuk penyampaian atau pemaparan terkait bekalan teknis PPL PPG ini. Apabila ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Silakan. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini belum dibuka nih ya. Silakan. Boleh raise hand atau langsung? Boleh, silakan. Ya, Bapak izin sepertinya bertanya, Pak. ya, ya, ya Izin silakan. bertanya. Mas Ibnu, ya, enggak. Baik, Pak. Terima kasih. Kan tadi sudah sempat buka webnya dan di sana ada keterangan bahwa ketika masuk ke menu booking itu Anda belum mengontrak mata kuliah. Nah, itu dari kami harus seperti apa? Kemudian apakah harus aktivasi SSO, SSO kembali atau bagaimana dari pihak Probidik melihat itu? Oh iya ya. Nanti coba kami perbaiki dulu ya. Itu sepertinya masih nyangkut ke PPL yang reguler S1 sepertinya. Nanti coba lagi jam 1 ya. Ibnu ya, Mas Ibnu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Siap. Untuk pemilihan sekolah PPL, karena memang sepertinya masih bergabung dengan PPL reguler yang S1 begitu. Jadi dicoba kembali nanti pukul 1 siang ya untuk pendaftaran PPL-nya. Jadi kami set dulu ID semesternya supaya tidak harus mengontrak mata kuliah. Begitu. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Saya dapat info dari teman, katanya untuk katanya di P3K yang anaknya satu itu dapat kayak apa lanyat dari Probidik atau P2JK. Nah, itu apakah nanti yang untuk PPL PPG ini akan ada lanyat yang untuk apa lanyat sebagai identitas untuk mahasiswa yang PPL di sana nggak, Pak? Nah, kalau yang P3K sebetulnya juga untuk semester sekarang tidak ada lanyard ya, karena memang ada efisiensi dari UPI-nya. Kalau untuk PPL PPG nanti kami koordinasi dulu dengan prodi PPG di SPS di Pasca. Kalau misalkan memungkinkan ada lanyard nanti kita gunakan lanyard begitu, karena sumber dananya kan ada di Pasca Sarjana, gitu ya. Baik, Pak. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi yang lain? Sepertinya cukup jelas ya. Eh, Timeline-nya jangan lupa disimak begitu, di download. Jangan lupa masuk, sudah pada masuk belum ke WhatsApp channelnya? Sudah ya? Ini ada 320 orang dari 446. Masih ada yang belum masuk nih BK ya. Udah masuk kan belum BK? Prodi BK ada? Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Bapak. Oh iya. Karena kan jumlah peserta ada 448 ya kalau tidak salah. Ini yang gabung ke channelnya baru 320. Nanti infokan ya oleh ketua angkatan ya. Ketua angkatannya sudah ada kan ya? Sudah, Pak. Ya, sudah ada ya. Oh, ini di chat juga banyak nih. Saya baca dulu di chat ya, mengisi sekolah penempatan 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 PPL PPG mungkin ya. Kalau P3K itu kan PPL reguler. Jadi ada istilah P3K di UPI juga untuk ini ya, Kang Teteh ya. P3K di UPI itu bukan pegawai P3K, tapi singkatan atau akronim dari Program Penguatan Profesional Kependidikan. Itu perluasan daripada PPLSP.
PPL reguler S1. Karena memang dulu ada program kampus Merdeka gitu ya. Jadi diperluas PPL-nya menjadi P3K. Nah, mengisi sekolahnya nanti melalui SPP pada pukul 1 siang ya. Pemilihan ketua kelompok itu kami pilih secara acak. Nanti kalau misalkan ada keberatan terkait pemilihan ketua kelompoknya diinfokan ke nomor admin Bu Dwi. Nanti oleh Bu Dwi diganti ketua kelompoknya sesuai dengan musyawarah gitu ya. Keputusan bersama dengan penempatan dalam satu sekolah. Gitu ya. Jadi ketua kelompok yang terpilih pertama itu adalah ketua kelompok yang dipilih secara acak melalui sistem SIPP. Nah, nanti setelah dipilih, kalau misalkan berkeberatan, silakan musyawarahkan kembali dengan teman-teman kelompoknya, lalu laporkan ke Ibu Dwi tadi ke admin ya, untuk diganti ketua kelompok begitu. Apakah ada perpanjangan mengisi booking melihat Prodi BK masih belum ada penempatan? Ya, silakan perpanjangan nanti mungkin Prof. Adanya boleh mengkontak Pak Asep ya. Apakah mungkin untuk dibuka kembali? Sepertinya sih memungkinkan gitu ya. Cuman jangan terlalu lama juga karena kami perlu untuk mengundang sekolah begitu ya. Mudah-mudahan ada laniat, mudah-mudahan ya karena kami juga ini kan supporting unit bukan unit utama. Unit utamanya ada di prodi PPG, kami tergantung dari prodi PPG begitu. Kalau misalkan dari prodi PPG-nya disediakan alokasi untuk pembelian lanyard, maka kita akan berikan begitu ya. Baik, kemudian ya ini juga sama terkait perpanjangan. Perpanjangan pendaftaran nanti mungkin juga ada ya, mungkin ada tapi tidak terlalu lama ya. Karena kita perlu data sekolahnya untuk diundang finalisasi penempatan PPL begitu. Gitu ya. Rekan mahasiswa sudah cukup sepertinya ya. Saya share lagi aja kontak personnya ya untuk Bu Yuni kalau belum ada. Mana ini? Oh, ini ya. Ini. Nah, ini. Nanti terkait PPL ya, silakan rekan-rekan mahasiswa boleh kontak nomor admin PPL. Ini khusus PPL ya. Jadi jangan menanyakan tentang lain-lain di luar PPL karena kami tidak bisa jawab. Karena bukan unit utama yang menangani PPG, hanya supporting unit saja begitu di bidang PPL. Cukup ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, kalau sudah cukup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kebakaran teknis pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ya, baik dan lancar begitu. Jangan lupa timelinenya dibaca dengan baik, koordinasi dengan prodi dengan baik. Kami harapkan kalian sudah tahu mana prodi PPG gedungnya, mana PIC dari koordinator bidang studi masing-masing, dan mana bagian PPL. Jadi kalian sudah bisa memetakan itu ya. Sudah tahu kalau PPL harus kemana, kalau misalkan terkait di luar PPL harus kemana koordinasinya, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti tertukar koordinasi atau miss persepsi, begitu ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada rekan-rekan dari tim divisi Probidik maupun dari divisi PBK begitu atas kehadirannya. Semoga PPL kita dan juga kegiatan PPG kalian lancar sampai akhir dan juga dapat lulus utamanya ya, semuanya lulus dengan lancar dan baik dengan nilai yang memuaskan dan juga sesuai harapan kita semua. Semoga sehat selalu rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga tutur kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.